Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama Mbak, namanya Davina Salsabila, dipanggilnya Mbak Davina. Kali ini Mbak bakal ceritain suatu kisah mengenai surat yang udah ditulis sama Mbak Nurul tadi di belakang. Pertama-tama baca dulu yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Artinya, binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di dadanya ada tali dari sabut yang dimintai. Nah, surat Al-Lahab ini diturunkan sebagai peringatan untuk Abu Lahab dan istrinya, seorang yang suka memfitnah orang lain. Mereka itu benar-benar bermusuhan sama Rasulullah SAW sampai mereka itu sering membicarakan keburukan tentang Rasulullah. Tapi dulu saat Rasulullah akan lahir, Abu Lahab adalah salah satu orang yang menantikan kelahirannya. Sampai suatu hari Abu Lahab ini membebaskan satu budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Nabi. Suwaibah ini orang pertama setelah Siti Aminah yang menyusui Nabi. Semakin beranjak dewasa sampai Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan dia akan menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah ini naik Bukit Safa. Di sana dia menyuruh pada orang-orang untuk berkumpul. Lalu berbondong-bondonglah orang Quraisy untuk datang ke sana, salah satunya Abu Lahab. Lalu Nabi berkata, seandainya jika ada pasukan musuh yang menyerang kalian di pagi atau sore hari, apakah kalian akan percayanya? Di sana mereka termenung, bingung dengan apa yang akan mereka katakan sebagai jawaban kepada Nabi. Lalu salah satu di antara mereka menjawab, tentu kami akan percaya Muhammad. Tiada perkataan dusta yang keluar dari mulutmu. Lalu Nabi melanjutkan perkataannya, sesungguhnya aku adalah Rasul yang bertugas memberi peringatan agar kalian beriman kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan sembahan yang kalian sembah. Meskipun aku Rasul, namun aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari sisa api neraka. Jadi selamatkanlah diri kalian sendiri. Mendengar perkataan Rasul, Abu Lahab pun marah. Sampai dia itu ngomong, perkataan yang tidak pantas diucapkan kepada Nabi. Cuma untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini, Muhammad. Sungguhnya perkataan itu tidak penting. Celakalah engkau selama-lamanya. Dari sana, Abu Lahab pergi dari sana
dengan keadaan marah dan wajah yang merah. Dan disitulah Allah menurunkan surat Al-Lahab untuk menjawab pertanyaan. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat yang artinya api yang bergejolak. Sebenarnya Abu Lahab itu namanya bukan Abu Lahab loh. Namanya adalah Abdul Uzza. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah ketika marah. Sampai saking bencinya kepada Rasul, dia itu mengajak perang antara kaum Quraisy dan kaum Muslim. Tapi di situ kaum Quraisy itu kalah karena kaum Muslim dibantu oleh pasukan berkuda yang ditugaskan Allah untuk membantu Rasul. Di suatu malam, karena Abu Lahab itu udah tua, dia tidak ikut peperangan. Jadi dia berjalan-jalan lalu bertemu dengan tetangganya namanya Ummu Fadl. Lalu Ummu Fadl berkata, "Kenapa kamu tidak ikut peperangan, Abu Lahab?" Lalu Abu Lahab menjawab, "Karena keadaanku sudah tua dan tidak memungkinkan untuk berperang." Lalu Abu Lahab berkata, "Pasti pasukanku akan menang. Karena pasukan Muslim sedikit, jadi mereka tidak mungkin menang." Lalu waktu itu Ummu Fadl lagi sama budaknya. Terus budaknya ngomong, "Tidak mungkin jika pasukan Muslim kalah karena mereka pasti dibantu oleh Allah." Karena tidak terima dengan perkataan budak Ummu Fadl, Abu Lahab yang saat itu sedang membawa tongkat lalu memukuli budak Ummu Fadl. Karena tidak terima karena budaknya dipukuli oleh Abu Lahab, Ummu Fadl membalas dengan memukul kepala dari Abu Lahab. Lalu luka yang ia terima dari pukulan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan berubah menjadi luka yang terbuka. Setelah 2 hari terkena pukulan itu, Abu Lahab akhirnya wafat. Karena tidak ada yang berani mendekati dan menyucikan tubuhnya, akhirnya anak-anak dari Abu Lahab sendiri melempari batu ke arah rumahnya sampai semua rumahnya tertutupi. Lalu hikmah yang bisa kalian dapat dari cerita ini itu apa? Jangan memfitnah orang. Ya, Ada lagi? Kalian tahu gak deh? Ngomong. Kira-kira tuh kalau orang jahat tuh pasti balasannya gimana? Ayo. jangan mengingkari ayat suci Allah. Lalu Mbak Alifa, Ayo, siapa yang tahu? Percaya sama agamanya Allah. Percaya atas kerasulannya Rasul. Ada lagi? Mana? udah capek ya? Mbak. Nah, karena kalian udah capek, hari juga udah sore, cerita Mbak hari ini cukup sekian. Terima kasih karena udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.